Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi, selamat bergabung di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita akan membahas tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang keo, ya, tentang keo. Nah, bagaimana pembahasan tentang keo? Langsung saja mari kita bahas bersama-sama di sini. Pembahasan kita materi untuk kali ini atau pertemuan kali ini yaitu tentang keo, ya, keo. Jadi fungsi keo nanti adalah digunakan untuk menyatakan niat atau kehendak atau kemauan untuk melakukan sesuatu, ya. Kehendak untuk melakukan sesuatu. Lalu rumusnya bagaimana penggunaan keo? Jadi untuk rumusnya yaitu untuk keo ini digunakan untuk kata kerja, ya. Jadi digunakan untuk kata kerja dengan menggunakan rumus seperti ini. Kata kerja plus real keo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal. Kemudian kata kerja plus keo. Ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Jadi ini khususnya untuk kata kerja, ya. Nah, selanjutnya di sini sudah saya buatkan tabel yang berisi tentang beberapa kata yang kita gabungkan dengan menggunakan keo. Di sini ada kata dasar dan di sini kata dasar yang yang berakhiran vokal, lalu di sini ada kata-kata dasar yang berakhiran konsonan dan di sini yang sudah digandeng, ya. Kita langsung saja mulai untuk yang pertama yaitu kata oda. Karena oda ini adalah berakhiran vokal, maka dengan menggunakan rumus real keo seperti ini. Kata oda menjadi ol keo, kata tada menjadi tal keo, kungbu hada menjadi kungbu hal keo, yolda menjadi yol keo. Kemudian untuk kata dasar yang berakhiran konsonan, ya. Contohnya kenda menjadi kenel keo. Untuk kata yang berakhiran konsonan ini menggunakan rumus keo, ya. Jadi seperti ini. Kenda menjadi kenel keo. Kata deda menjadi derel keo. Kata deda ini kata yang tidak beraturan, ya. Kata deda, koda, dobda ini kata yang tidak beraturan. Kata deda menjadi deroyo. Kemudian kita gabungkan dengan menggunakan keo, menggunakan rumus keo. Jadi deda menjadi derel keo. Kemudian kata koda ini bentuk informalnya juga menjadi koroyo, ya. Kata koda tidak beraturan. Koda koroyo menjadi korel keo. Jadi seperti ini. Kemudian kata dubda menjadi doul keo. Kata dubda ini biopnya berubah menjadi u ketika kita gabungkan dengan menggunakan keo, ya. Jadi dubda menjadi doul keo. Seperti ini. Nah, berikutnya di sini saya sudah menuliskan beberapa contoh kalimat yang menggunakan keo tersebut. Bagaimana bentuk kalimatnya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Nah, di sini saya menuliskan beberapa contohnya, contoh dalam bentuk kalimat sederhana, ya. Ada 3 contoh. Yang pertama, jika Jona badal keo, saya akan menerima telepon. Ini Jona bada, kita tambahkan keo. Ini mengungkapkan niatan pembicara atau subjeknya. Jona bada menjadi Jona badal keo, artinya akan menelepon, akan menerima telepon atau akan mengangkat telepon, ya. Jika Jona badal keo, saya akan menerima telepon. Contoh yang kedua, 죄송합니다. iri isoso 먼저 갈게요. Maaf, karena ada pekerjaan, saya pergi dulu. Ya, ini 갈게요, ya. Kata-kata tambahkan keo, jadi akan pergi. 먼저 갈게요, seperti itu. 죄송합니다. 일이 있어서 먼저 갈게요. Maaf, karena ada pekerjaan, saya pergi dahulu. Contoh yang ketiga, 저녁에 전화할게요. Saya akan menelepon nanti sore atau petang. Seperti ini. Dan kemudian untuk penggunaan keo ini dalam kalimat atau pembicaraan, ini ada prosedur atau ketentuannya. Bagaimana ketentuan-ketentuannya nanti kita akan bahas. Dan nanti juga kita akan membahas perbedaan penggunaan keo dan juga koyeyo. Walaupun ada kesamaan, nanti ada juga perbedaan antara penggunaan keo dan juga penggunaan koyeyo.
Untuk yang pertama, kita bahas dulu prosedur atau ketentuan pemakaian keo dalam kalimat. Bagaimana prosedurnya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi di sini kita menuliskan beberapa prosedur atau ketentuan penggunaan keo ya. Penggunaan keo ini ada ketentuannya. Untuk yang pertama, ini untuk keo, ekspresi ini hanya dapat digunakan pada kata kerja. Ya, harus digarisbawahi ini pada kata kerja yang mengekspresikan kehendak subjek ya, yang mengekspresikan kehendak subjek. Jadi ada kehendak subjek yang diekspresikan dalam kata kerja tersebut. Kita contohkan di sini dulu. O늘 오후에는 바람이 불게요. Sore hari ini angin akan berhembus. Nah, pada kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan keo, dan di sini subjeknya adalah baram. Baram itu artinya angin atau apa ya? Ya, angin ya. Barami bulta artinya angin berhembus. Jadi dalam kalimat ini tidak mengungkapkan ekspresi apa itu kehendak subjek, karena angin ini tidak mungkin punya kemauan. Jadi untuk pada kalimat ini ketika menggunakan subjek yang berupa baram dan menggunakan keo ini tidak boleh ya, karena ini tidak mengekspresikan kehendak subjek, karena subjeknya adalah berbentuk angin dan ini tidak mungkin. Jadi untuk kasus yang menggunakan keo pada baram ini tidak boleh. Jadi untuk keo ini digunakan pada kehendak subjek, jadi apa itu orang ya, seperti itu. Jadi kalau angin ini tidak bisa menggunakan keo. O늘 오후에는 바람이 불게요. Sore hari ini angin akan berhembus, ini tidak boleh, salah. Contoh lagi, 저는 이제부터 날씬할게요. Saya mulai saat ini akan langsing. Pada kalimat ini kata yang menggunakan keo yaitu kata nalsinhada. Nalsinhada di sini adalah kata sifat yang artinya langsing atau kurus ya. Nalsinhada kita tambahkan keo menjadi nalsinhalkeo. Nah, untuk kalimat seperti ini karena keo ini digunakan khusus pada kata kerja dan di sini kata sifat, maka seperti ini juga tidak boleh ya. Karena digunakan ini pada kata sifat ini tidak boleh. 저는 이제부터 날씬할게요. Saya mulai saat ini akan langsing. Ini tidak boleh ya, tidak bisa. Yaitu yang digarisbawahi untuk keo, ekspresi ini hanya dapat digunakan pada kata kerja yang mengekspresikan kehendak subjek. Jadi untuk kasus yang seperti ini, subjeknya bukan orang, ini tidak bisa. Kemudian untuk kata sifat ini juga tidak bisa. Lalu untuk prosedur yang kedua, yaitu hanya subjek orang pertama yang digunakan menggunakan keo. Ini hanya subjek orang pertama, artinya saya ya, saya orang yang berbicara. Ini yang hanya subjek orang pertama yang digunakan dengan menggunakan keo ini. Contohnya seperti ini, kita contohkan dulu. Budi 씨가 저녁에 전화할게요. Budi akan menelepon sore hari. Pada kalimat ini menggunakan keo dan subjeknya yaitu Budi. Budi ini berarti orang lain ya, orang ketiga atau orang yang dibicarakan dan menggunakan keo. Untuk kasus seperti ini, dalam kalimat yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, salah. Karena ini subjeknya adalah orang ketiga, bukan orang pertama. Budi 씨가 저녁에 전화할게요. Budi akan menelepon sore hari. Ya. Untuk mengungkapkan kehendak orang lain atau orang ketiga, ini kita tidak boleh menggunakan keo, tetapi kita ganti untuk mengungkapkan kehendak orang ketiga atau orang lain, ini kita ganti keonya dengan menggunakan koyeyo ya. Jadi untuk seperti ini kita ganti menggunakan koyeyo. Seperti ini. Budi 씨가 저녁에 전화할 거예요. Budi akan menelepon pada waktu sore hari. Nah, untuk seperti ini menggunakan koyoyo ini benar. Jadi tidak boleh mengungkapkan kehendak orang ketiga ini dengan menggunakan keo, tetapi kita menggunakan koyoyo ini boleh. Kemudian untuk orang pertama ini yang benar, yaitu untuk penggunaan keo ini digunakan oleh pembicara atau orang yang pertama. 저는 저녁에 전화할게요. Saya akan menelepon pada waktu sore. Ini yang benar ya. Jadi untuk penggunaan keo ini tentunya menggunakan subjek orang pertama. Jadi orang yang bicara.
Jonen, seperti itu. Jonen 저녁에 전화할게요. Saya akan menelepon pada waktu sore. Kemudian untuk prosedur yang ketiga, yang terakhir, yaitu ekspresi ini tidak boleh digunakan dalam pertanyaan. Jadi kalimat yang menggunakan keyo ini tidak boleh digunakan dalam pertanyaan atau kalimat tanya. Ini contohnya seperti ini. Lila si, ice 늦지 않을게요. Lila, mulai saat ini kamu tidak akan terlambat kan? Ini kalimat yang berbentuk kalimat tanya dan di sini menggunakan keyo. Jadi seperti ini tidak boleh ya. Untuk kalimat tanya ini seperti mengungkapkan pertanyaan pada seseorang, ini tidak boleh menggunakan keyo, tapi keyonya ini bisa kita gantikan dengan menggunakan koyeyo. Jadi seperti ini. Lila si ice 늦지 않을 거예요. Lila, mulai saat ini kamu tidak akan terlambat kan? Nah, kasus yang seperti ini pada kalimat yang menggunakan koyeyo dalam bentuk pertanyaan ini boleh ya. Jadi seperti ini boleh, tetapi ketika pertanyaan ini menggunakan keyo, ini tidak boleh. Tetapi kalau koyeyo ini diperbolehkan ya, boleh. Nah berikutnya, di sini saya akan membahas tentang perbedaan penggunaan keyo dan juga koyeyo. Jadi penggunaan dalam kalimat menggunakan keyo dan juga koyeyo ini ada perbedaan ya, ada perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi di sini kita menuliskan perbedaan antara penggunaan keyo dan juga koyeyo dalam kalimat ya. Yang di sini kita bentuk dalam tabel. Yang di sini adalah keyo, yang di sini adalah koyeyo. Jadi perbedaan penggunaan keyo dan koyeyo apa? Yaitu untuk penggunaan yang keyo ini ada hubungan dengan pendengar. Jadi pembicara ini ada hubungan bicaranya dengan pendengar. Dan niat atau kehendak subjeknya, subjek yang berbicara, yang bicara itu diungkapkan dengan mempertimbangkan pendengar. Jadi ada hubungan timbal baliknya atau keterkaitan ya. Jadi ada hubungan dengan pendengar dan niat atau kehendak subjek ini diungkapkan dengan mempertimbangkan pendengar ya, seperti itu. Kemudian untuk yang koyeyo ini tidak ada hubungan dengan pendengar. Jadi apa yang dibicarakan ini tidak ada hubungan perkataan dengan si pendengarnya atau lawan bicaranya. Dan niat atau rencananya subjek atau yang bicara itu tidak dinyatakan dengan terarah atau tidak jelas ya. Ini perbedaannya dengan keyo dan koyeyo. Langsung kita berikan contoh, misalnya seperti ini kalimat percakapan ya. A dan B. A mengatakan, "몸에 안 좋으니까 담배를 안 피우지 마세요." Jangan merokok karena tidak baik untuk tubuh. Ini A mengatakan seperti itu ya. Jangan merokok karena tidak baik untuk tubuh. Kemudian B menjawab, "네, 담배를 안 피울게요." Ya, saya tidak akan merokok. Pada kalimat jawaban ini yaitu menggunakan keyo, yaitu 안 피울게요. Saya tidak akan merokok. Kata tidak akan merokok ini adalah ada hubungannya dengan lawan bicaranya, apa yang dikatakan oleh si A tadi, yaitu ini menyarankan, si A menyarankan untuk jangan merokok karena tidak baik untuk tubuh. Jadi jawaban yang B ini menggunakan 안 피울게요, ini 담배를 안 피울게요, ini adalah tanggapan dari omongan si A atau lawan bicaranya. Seperti itu ya, itu ada hubungan antara yang bicara dan lawan bicaranya, seperti itu. Ini penggunaan keyo, ada hubungan yang dibicarakan antara yang dibicarakan yang bicara dan juga yang lawan bicaranya. Kemudian untuk yang menggunakan koyeyo ini tidak ada hubungan ya, seperti tidak ada hubungan dengan apa yang dikatakan pendengar atau pendengarnya atau lawan bicaranya, dan niat atau kehendaknya subjek ini tidak dinyatakan dengan jelas atau tidak terarah. Contohnya seperti ini. A dan B. A mengatakan 이제부터 담배를 안 피울 거예요. Mulai saat ini saya tidak akan merokok. Pada kalimat ini menggunakan koyeyo ya. 담배를 안 피울 거예요. Saya tidak akan merokok ya. Kata tidak akan merokok yang menggunakan koyeyo ini adalah tidak ada keterkaitan dengan lawan bicaranya atau yang diajak bicara ya. Karena ini murni dari pembicaranya sendiri mengatakan langsung seperti itu. Jadi tidak ada keterkaitan omongan atau balasan dari orang lain atau orang yang diajak bicara.
Dan B menjawab, 잘 생각하셨어요. Pemikiran yang bagus. Ya, seperti itu ya perbedaannya. Nah, untuk yang koyeyo ini tidak ada hubungan perkataan dengan lawan bicaranya, tetapi untuk yang keyo ini ada hubungan antara pembicara dan orang yang diajak bicara. Seperti itu. Kita berikan contoh lagi untuk yang keyo di sini. Ada percakapan A dan B. A mengatakan, "Krom, 안녕히 가세요." Kalau begitu, selamat jalan. B menjawab, "네, 제가 밤에 전화할게요." Ya, saya akan menelepon pada malam hari. Pada kalimat ini, pada kalimat jawaban ini menggunakan alkeo ya. 전화하다 menjadi 전화할게요. Jadi untuk akan menelepon ya, saya akan menelepon ini ada keterkaitan, ada harapan atau asumsi bahwasanya si A ini juga mengharapkan telepon saya. Jadi ini memang ada niatan untuk menelepon ya. Jadi bukan hanya sekedar basa-basi, tapi memang ada niatan untuk menelepon yang diharapkan oleh lawan bicaranya, yaitu yang si A tadi. Seperti itu ketika kita menggunakan keyo. Nah, kemudian untuk yang menggunakan koyeyo seperti ini, A mengatakan, "Krom, 안녕히 가세요." Kalau begitu, selamat jalan. B menjawab, "네, 제가 밤에 전화할 거예요." Ya, saya akan menelepon pada malam hari. Untuk kalimat yang menggunakan koyeyo ini, pada kalimat jawaban ini yaitu menggunakan koyeyo ya, memang sama, tetapi yang di sini menggunakan koyeyo. Ketika menggunakan koyeyo ini bahwasanya yang B yang menjawab ini tidak ada niatan yang memang diharapkan oleh si A ya. Jadi ini hanya seperti sekedar berbicara saja. Tidak ada memang niatan yang khusus diharapkan oleh si lawan bicaranya. Beda dengan menggunakan keyo. Kalau menggunakan keyo, ini ada memang niatan yang diharapkan oleh lawan bicaranya, yaitu untuk menelepon. Tetapi ketika menggunakan koyeyo, ini hanya sekedar melontarkan kata jawaban saja ya. Ini memang sekedar menjawab. Jadi seperti itu. Bedanya seperti itu ya. Jadi intinya untuk yang keyo ini perbedaan keyo dan koyeyo. Jadi yang untuk keyo ini ada hubungan antara pendengar dan pembicaranya. Dan ketika mengungkapkannya ini ada pertimbangan antara yang berbicara dan lawan bicaranya. Kemudian untuk yang koyeyo ini tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan antara perkataan yang dari pembicara dan juga orang lawan bicaranya, dan arah tujuannya ini tidak jelas dan rencananya itu tidak terarah atau tidak jelas ya. Jadi seperti itu saja. Nah, setelah kita membahas tentang perbedaan antara penggunaan keyo dan juga penggunaan koyeyo, maka di sini saya menambahkan contoh kalimat yang bentuk percakapan ya, kalimat yang menggunakan keyo. Bagaimana kalimatnya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Contoh kalimat percakapannya ini A dan B. A mengatakan, "제책 가지고 왔어요." Apakah kamu datang dengan membawa bukuku? B menjawab, "미안해요. 잊어버렸어요. 내일은 꼭 가지고 올게요." Maaf, saya lupa. Besok pasti saya akan membawanya. Ini kata oda, kita tambahkan 올게요. Ini kita artikan akan datang ya. 가지고 올게요 berarti saya akan datang membawanya. 미안해요. 잊어버렸어요. 내일은 꼭 가지고 올게요. Maaf, saya lupa. Besok pasti saya akan membawanya. Ini contoh lagi. A dan B. A mengatakan, "Erik 씨, 가일리 씨의 이메일 주소 아세요?" Erik, apakah kamu tahu alamat email Kelly? B menjawab, "네, 알아요. 제가 종이에 써드릴게요." Ya, saya tahu. Saya akan menuliskan di kertas untukmu. Ini kata 써드리다, kita tambahkan 올게요 menjadi 써드릴게요. Ya, saya akan menuliskan untukmu. Jadi kata 드리다 ini digunakan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain ya. 써드릴게요. Ya, seperti itu. Saya akan menuliskan di kertas. Kita ulangi. 네, 알아요. 제가 종이에 써드릴게요. Ya, saya tahu. Saya akan menuliskan di kertas untukmu. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu tentang penggunaan keyo, dan juga kita sudah membahas perbedaan antara penggunaan keyo dan juga
koyeyo ya, seperti tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau menambah ilmu untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.